He's got the whole wide world in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got my brother and my sister in his hand. He's got my brothers and my sisters in his hand. He's got my brother and my sisters in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the sun and the rain in his hand. He's got the sun and the rain in his hand. He's got the sun and the rain in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the moon and the star in his hand. He's got the moon and the star in his hand. He's got the moon and the star in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the whole wide world in his hand. He's got the whole world in his hand. He's got the whole world in his hand. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Bapa, kami anak-anak-Mu datang kepadamu untuk mendengarkan firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dengan firman-Mu, Engkau senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu. Karena itu, kami mohon kepadamu. Ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu untuk menerangi hati dan budi kami, supaya kami dapat memahami firman yang Kau sampaikan kepada kami. Demi Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Pembacaan diambil dari kitab Wahyu, bab 3 ayat 14 sampai 22. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu. Engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Jadi, karena engkau suam-suam, kuku, dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang, maka aku menasihati engkau supaya engkau membeli dariku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya, dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan telanjangmu yang memalukan. Dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Barang siapa ku kasihi, ia ku tegur dan ku hajar. Sebab itu, relakanlah hatimu dan bertobatlah. Lihat aku berdiri di muka pintu dan mengetuk. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membuka pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Halo, apa kabar adik-adik yang dikasihi Tuhan? Puji Tuhan, luar biasa.
Hari ini kita sudah mendengarkan bacaan yang diambil dari kitab Wahyu bab 3 ayat 14 sampai 22. Dalam kitab Wahyu tersebut dikisahkan bagaimana keadaan umat di gereja Laodikia, yaitu para anggota gereja Laodikia kurang bersemangat dalam mengikuti Yesus. Mereka suam-suam kuku, tidak dingin dan tidak panas. Artinya, mereka hanya setengah hati dalam mengikuti Tuhan Yesus. Mereka tidak sungguh-sungguh percaya pada Tuhan Yesus, sehingga Tuhan Yesus menegur mereka supaya mereka bertobat dan kembali bersemangat untuk hidup sebagai anggota gereja. Tuhan Yesus akan datang ke rumah mereka dan mengetuk pintu. Jika mereka mendengar suara Tuhan dan membuka pintu, Tuhan akan masuk ke rumah mereka dan makan bersama mereka. Yang artinya, dalam kemahakuasaannya, Tuhan Yesus tidak pernah memaksa seseorang untuk percaya kepadanya. Dia tidak pernah menggunakan kuasanya untuk memaksa manusia bertobat dari dosa-dosanya. Tuhan Yesus mau setiap manusia menggunakan kehendak bebas yang mereka miliki untuk memilih Dia daripada hidup dalam dosa. Pilihan ini muncul dari suara hati manusia sendiri yang sudah dicerahkan oleh Roh Kudus. Adik-adik yang dikasihi Tuhan Yesus, sudah lebih dari 1 tahun, umat yang akan mengikuti perayaan Ekaristi di gereja dibatasi jumlahnya oleh karena keadaan kita yang sedang dilanda pandemi. Situasi ini dapat membuat kita tidak bersemangat untuk mengikuti Ekaristi dan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Banyak di antara kita mengikuti perayaan Ekaristi hanya dari rumah masing-masing. Semoga pembatasan ini jangan sampai menjadi penghalang bagi adik-adik untuk mengikuti perayaan Ekaristi di rumah dengan tekun dan hikmat. Dan dengan demikian menunjukkan bahwa kita adalah orang Kristiani, pengikut setia Tuhan Yesus. Mari kita menerapkan pesan Tuhan Yesus dalam kehidupan kita untuk bertobat dan kembali bersemangat dalam hidup sebagai anggota gereja. Demikian renungan kita hari ini. Terima kasih sudah melihat dan mendengarkan sabda Tuhan dalam pertemuan bulan Kitab Suci Nasional Minggu yang keempat. Marilah kita tutup pertemuan ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena kami selalu diberi kesehatan di saat pandemi masih melanda negeri kami. Bantulah kami agar kami selalu menerapkan hidup sehat dengan memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka yang sedang sakit agar mereka kembali berkumpul bersama keluarga mereka dengan gembira. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami agar di masa pandemi ini kami tetap bersemangat mengikuti Ekaristi dan membaca kitab suci dari rumah kami masing-masing. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus, bantulah kami agar kami tetap semangat menjadi anggota gereja Katolik dan menjadi pengikut-Mu. Tolonglah kami agar situasi sulit yang kami hadapi ini tidak melemahkan iman kami kepadamu. Kami mohon kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Bapa, kami bersyukur padamu karena firman-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami dan karena Roh Kudus yang Kau curahkan atas diri kami. Bantulah kami supaya firman yang Kau taburkan dalam diri kami senantiasa membimbing kami untuk hidup sebagai anak-anak-Mu.
kurbankanlah dalam diri kami kasih kepadamu dan sesama kami, supaya kami senantiasa mengasihi Engkau, Bapa, dan mengasihi sesama kami. Demikian Kristus, Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.